Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aufazada Nurmira, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan relevan di era digital saat ini, yaitu etika penggunaan EA atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi kita seorang mahasiswa. EA atau kepanjangan dari Artificial Intelligence adalah salah satu bentuk inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita masuki materi intinya, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Artificial Intelligence atau EA. Jadi, EA ini adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar dari pengalaman, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam dunia pendidikan, EA digunakan dalam berbagai bentuk. Seperti yang pertama, digunakan sebagai asisten belajar. Contoh aplikasinya ada ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan sebagai aplikasi pendeteksi plagiarisme. Selanjutnya, dijadikan sebagai sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan siswa maupun mahasiswa. Bahkan, ada beberapa universitas yang menggunakan EA untuk membantu kehadiran, memberikan tugas otomatis, hingga menilai essay secara digital di lingkup univ tersebut untuk proses belajar mengajar para mahasiswanya. Dari sini dapat diketahui bahwa EA membantu mahasiswa menjadi lebih produktif dan efisien. Namun, disinilah tantangan etika dimulai, karena teknologi yang canggih tanpa kontrol dan kesadaran etika bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu etika kejujuran akademik. Etika pertama yang harus kita perhatikan adalah kejujuran akademik. Nah, bayangkan jika ada mahasiswa yang membuat seluruh tugas essay-nya hanya dengan menyalin hasil dari EA tanpa membaca atau memahaminya. Apakah itu adil? Apakah itu masih bisa disebut proses belajar? Etika akademik menuntut kita untuk tetap menghasilkan karya yang orisinal dan memahami apa yang kita kerjakan. EA bisa membantu merapikan bahasa atau memberi ide, tapi bukan untuk menipu sistem atau menggantikan kerja keras kita. Kedua yaitu etika privasi data. Jadi, etika kedua yang harus kita pahami adalah soal privasi dan keamanan data. Banyak aplikasi EA yang meminta akses ke informasi pribadi, bahkan menyimpan data input pengguna. Tanpa disadari, kita bisa saja memberikan data penting kepada sistem yang tidak transparan. Contohnya, saat kita mengunggah tugas atau informasi pribadi ke platform EA yang tidak aman, kita berisiko menjadi korban kebocoran data atau bahkan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, kita harus selalu mengecek keamanan, legalitas, dan kebijakan privasi dari platform yang kita gunakan. Yang ketiga, etika keadilan dan aksesibilitas teknologi. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet stabil untuk mengakses EA. Jika sistem pendidikan terlalu bergantung pada EA, bisa muncul kesenjangan antara mahasiswa yang punya akses dan yang tidak. Oleh karena itu, kampus dan dosen perlu memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat eksklusif, tapi justru alat menyetarakan kesempatan belajar bagi semua mahasiswa. Etika yang keempat adalah etika dalam interaksi manusiawi, yakni sosial dalam proses pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi juga tentang pembentukan karakter, nilai, dan empati pada diri seseorang. Jika semua hal diserahkan pada mesin, lalu di mana letak nilai kemanusiaannya?
EA tidak bisa menggantikan diskusi hangat di kelas, tidak bisa memahami emosi teman yang sedang kesulitan, dan tidak bisa menasihati kita secara manusiawi seperti dosen atau teman sejati. Kita harus tetap mengutamakan hubungan sosial dan nilai kemanusiaan dalam belajar, bukan menyerahkan semuanya pada logika mesin. Dan etika yang terakhir yakni tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa adalah agen perubahan bagi bangsa kita. Kita adalah generasi yang membentuk masa depan teknologi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Gunakan EA untuk mempermudah, bukan untuk menyimpang. Gunakan EA untuk belajar lebih baik, bukan untuk menghindari belajar. Gunakan EA untuk membangun masa depan, bukan untuk memasukkan masa kini. Nah, sampai sini sudah paham kan teman-teman? Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang melek teknologi, tapi juga melek etika dalam penggunaannya. Ingatlah bahwa teknologi hanyalah alat. Nilai, moral, dan integritas berasal dari diri kita sendiri. Jangan biarkan EA mengambil alih hal-hal yang seharusnya kita jalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang diliputi oleh nilai kemanusiaan. Di samping poin-poin etika tadi, kita juga perlu melihat bagaimana kenyataan penggunaan EA oleh mahasiswa saat ini. Saat ini, banyak mahasiswa yang menggunakan ChatGPT, Claude, atau Cloud EA untuk menyelesaikan berbagai tugas kuliah, mulai dari membuat rangkuman buku, menjawab soal esai, hingga menulis skripsi. Mungkin di satu sisi hal ini memang sangat membantu mereka yang kesulitan merangkai kata atau memahami topik tertentu. Tapi di sisi lain, jika digunakan secara berlebihan tanpa pemahaman, hasilnya menjadi tugas yang asal jadi, tanpa makna, dan berpotensi melanggar integritas akademik. Misalnya, ada yang menggunakan EA untuk mengerjakan makalah, tetapi tidak membaca ulang isinya. Padahal isinya belum tentu sesuai dengan konteks kuliah atau budaya lokal. Ini bisa membahayakan kredibilitas akademik dan bahkan membuat dosen kehilangan kepercayaan pada mahasiswa tersebut. Selain itu, banyak dari kita yang mulai terlalu bergantung pada EA, bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Ketika kita terbiasa meminta jawaban instan, kita jadi jarang melatih kritis, analisis, dan refleksi. Padahal ketiga hal itu adalah inti dari proses belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menetapkan batasan yang sehat dalam menggunakan EA. Kita bisa menanyakan beberapa hal, seperti apakah ini membantu saya belajar atau hanya mempercepat saya lari dari proses belajar? Lalu, apakah saya masih memahami apa yang saya tulis? Dan apakah saya bisa mempertanggungjawabkan isi tugas ini jika ditanya oleh dosen? Oleh sebab itu, saran saya, jika ingin menggunakan EA, gunakan sebagai mentor digital, bukan sebagai tukang ketik otomatis. Kita tetap perlu membaca, memahami, dan mengolah kembali informasi yang diberikan oleh EA tersebut. Jadikan EA sebagai sumber ide awal, bukan satu-satunya sumber jawaban. Kita juga bisa mulai mendiskusikan etika penggunaan EA bersama teman-teman sekelas atau bahkan dosen. Dengan terbuka terhadap diskusi topik yang sangat relevan ini, kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pengarah perkembangan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Ingatlah bahwa teknologi hanyalah alat. Nilai, moral, dan integritas berasal dari diri kita sendiri. Jangan biarkan EA mengambil alih hal-hal yang seharusnya kita jalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang diliputi oleh nilai kemanusiaan.
Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan beretika secara moral. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.